bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan bersukacita ya, meskipun kita masih harus belajar di rumah. Minggu ini kita akan belajar dengan tema yang baru. Namun sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa tetap menunjukkan sikap berdoa yang baik dengan melipat tangan dan menutup mata. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Don't lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, the power, and the glory. Amin. Pada minggu ini, tema belajar kita adalah tentang tanaman. Nah, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam tanaman? Ya, betul sekali. Ada berbagai jenis tanaman yang bisa kita jumpai setiap hari. Ada bermacam-macam pohon, tanaman buah, tanaman sayur, berbagai jenis bunga, dan lain sebagainya. Seperti yang anak-anak lihat di sekeliling Miss Eli saat ini, ada banyak sekali tanaman yang berjejer dengan rapi. Tempat ini disebut dengan perkebunan. Perkebunan ini dikerjakan oleh seorang petani. Anak-anak tahu tidak? Petani itu adalah orang yang hebat loh. Mereka adalah orang yang sabar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tanaman yang mereka tanam tidak bisa langsung dipanen, tidak bisa langsung dipetik, tetapi harus menunggu sampai tanaman itu tumbuh dan berbuah, baru bisa dipanen untuk dinikmati hasilnya. Pada minggu ini, kita akan belajar salah satu karakter yang baik, yaitu tentang kesabaran. Nah, kita mau sama-sama lihat video berikut ini ya. Ini adalah Jonathan dan Jeremy. Mereka adalah sahabat baik. Jonathan, seekor kelinci yang rajin, baik, dan ramah. Sedangkan Jeremy, monyet kecil yang usil dan suka melanggar aturan. Pada suatu hari, mereka sedang berjalan-jalan. Di tengah jalan, mereka melihat pohon mangga yang sedang berbuah. Jeremy berniat mencuri buah mangga itu. Namun, Jonathan menolaknya. Jangan, kita tidak boleh mencuri buah mangga itu. Lebih baik kita tanam sendiri saja. Lihat, aku punya biji mangga dan ada kebun kosong di belakang rumahku. Jeremy setuju dengan usul Jonathan tersebut. Dan keesokan harinya, mereka mulai menanam biji mangga itu. Jonathan mulai mencangkuli tanah di kebunnya supaya siap dipakai untuk menanam. Namun lihatlah apa yang dilakukan Jeremy. Oh, dia hanya menonton saja, sementara Jonathan bekerja. Waktu pun berlalu. Setiap hari, Jonathan dengan rajin merawat tanamannya, sehingga pohon mangga itu mulai bertumbuh. Ia menyiramnya, memberi pupuk, dan membersihkan kebunnya dari rumput liar. Bagaimana dengan Jeremy? Ternyata dia hanya datang seminggu sekali, hanya untuk melihat-lihat saja tanpa melakukan apapun. Hari berganti hari, pohon mangga mereka mulai berbuah. Mereka senang sekali. Kemudian, Jeremy mengajak Jonathan untuk memetik buah-buah mangga itu. Namun Jonathan menolaknya. Jangan, Jeremy, buah ini belum saatnya dipetik. Lihatlah, dia masih hijau dan keras. Itu artinya mangga ini masih mentah. Kalau dimakan, kamu bisa sakit perut. Kita harus sabar menunggu sampai buah ini matang. Jeremy tidak mau mendengar apa kata Jonathan. Dia marah, lalu membuat garis batas dan membagi kebun itu menjadi 2 bagian. Setengah untuknya
dan setengah untuk Jonathan. Setiap hari, Jonathan datang ke kebunnya untuk merawat pohon mangganya yang sedang mulai berbuah, dan dengan sabar menunggu sampai buahnya matang. Berbeda dengan Jeremy, setiap hari dia juga datang ke kebunnya untuk memetik buah mangganya, meskipun buah-buah itu masih hijau dan mentah. Setelah beberapa waktu, pohon-pohon mangga milik Jonathan mulai terlihat menguning buahnya. Wah, mangga-mangga itu mulai matang. Jonathan sangat senang dan mulai bersiap untuk memanennya. Ketika menoleh ke kebun Jeremy, pohon-pohon mangga milik Jeremy sudah tidak ada buahnya. Jeremy juga sudah tidak tampak di kebunnya. Jonathan mulai khawatir. Dia pergi mencari sahabatnya itu. Dan benar saja, sesampai di rumah Jeremy, Jonathan mendapati Jeremy sedang menangis kesakitan sambil memegang perutnya. Jonathan, maafkan aku. Aku sudah marah dan tidak mendengarkan nasihatmu. Aku tidak sabar menunggu mangga ini matang. Aku memakan mangga-mangga mentah itu, sehingga sekarang aku sakit perut. Iya, Jeremy, aku sudah memaafkanmu. Sekarang kamu sudah belajar bahwa ketika kita sabar, kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Jonathan merawat Jeremy sampai sembuh, dan mereka terus bersahabat selamanya. Bagaimana anak-anak cerita tadi? Bagus bukan? Dari cerita tadi, kita bisa belajar satu hal, yaitu tentang kesabaran. Seperti Jonathan yang mencontoh sikap petani yang sabar, dia mau merawat pohon mangganya dan menunggu sampai pohon itu bertumbuh dan berbuah, serta menunggu sampai buah mangganya matang barulah dipetik. Berbeda dengan Jeremy yang tergesa-gesa untuk memetik pohon mangganya meskipun masih mentah. Akibatnya perut Jeremy jadi sakit. Nah, tentu anak-anak tahu sikap siapa yang patut untuk dicontoh. Seperti halnya Jonathan yang rajin, yang tekun, dan yang sabar, anak-anak juga harus seperti itu. Contohnya, ketika mengerjakan tugas atau aktivitas dari sekolah, anak-anak harus mengerjakannya dengan sabar supaya hasilnya lebih baik dan anak-anak menjadi semakin pintar. Oke, sampai di sini dulu cerita karakter building dari Miss Alice. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.